Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin bil qasim Muhammad. Allahumma shalli wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ilahi, ya Tuhan kami, apa yang harus kami minta kepadamu sedangkan kami tidak tahu kebaikan kami? Apa yang harus kami minta akan kesembuhan sementara kami sendiri tidak tahu akan penyakit hati kami? Ilahi, ya Tuhan kami, bagaimana kami bermunajat kepadamu, memanggilmu sedangkan Engkau lebih dekat dari urat nadiku. Ilahi, ya Tuhan kami, bagaimana mestinya kami meminta kepadamu sedangkan Engkau Arhamur Rahimin. Ilahi, ya Tuhan kami, harus bagaimana kami berucap dalam doa, harus bagaimana kami berucap dalam cita sementara kami buta terhadap kemaslahatan diri kami. Ilahi, ya Tuhan kami, janganlah Kau bosan menunjuki kami sebagaimana kami tak pernah bosan bermaksiat kepadamu. Bijudika wa karamika wa bi Muhammadin wa alihi tahirin. Shalli ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Dan itu kan barangkali yang perlu detailkan lagi ya, sedikit saja mengenai mengenai wali itu. Jadi kan anak kemarin ceritakan bahwa Allah penciptaan pertama namanya apa? Akal satu. Terus ini akal satu dengan perintah dan izin Tuhan, akal dua, dan seterusnya sampai ada yang mengatakan 10. Akal 10 ini, terima kasih, disebut juga apa? Akal 10 ini disebut aktif intelijen kalau di dalam bahasa Arab, kalau intelijen dan seterusnya, intelijen C. Sekarang sendiri setelah. Jadi atau akal yang aktif, akal pelaku kalau bahasa Arabnya al-aqlu al-fa'al. Pelaku ini maksudnya yang mencipta, yang melakukan penciptaan materi. Di sini adalah materi. Cuma penciptaannya ini tidak pula dikerjakan secara langsung, tetapi melalui satu makhluk lain yang disebut apa? Barzah. Nah, barzah ini di sini terdapat Tuhan-Tuhan kecil kalau dalam bahasa filsafat. Misalnya Tuhan kerbau, Tuhan misalnya hujan, Tuhan kecil, ini tulisnya kecil. Tuhan hujan, misalnya Tuhan rezeki, misalnya Tuhan ilmu, dan seterusnya. Ini disebut Tuhan spesies, pakai huruf kecil tuanya. Tuhan spesies. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah nulis. Tuhan spesies. Spesies ini apa? Esensi. Biasa. yakni istilahnya juga disebut hakikat sesuatu lah, esensi hakikat sesuatu. Cuman yang ada batasannya ya, bukan hakikat mutlak Tuhan hakikat, tapi bukan esensi karena dia tidak punya batasan. Ini hakikat yang terbatas, itu esensi yang memiliki batasan. Tuhan spesies inilah yang mencipta spesies di mana? Di alam materi. Tuhan bintang, Tuhan bumi, Tuhan air, Tuhan pohon, Tuhan batu, semuanya itu. Makanya entah yang Hindu apa yang Buddha atau dua-duanya itu tidak bisa gampang langsung diserang, sebab dia beriman kepada Tuhan yang satu. Jadi Tuhan kecil ini yang langsung ikut ambil dalam urusan bumi, yang menangani langsung masalah materi, bukan bumi. Materi baik matahari, bulan, perputarannya apa yang mengurusi siapa? Tuhan kecil ini. Dalam istilah filsafat dan pakai huruf kecil T-nya. Tapi kalau dalam istilah Islam ini disebut malaikat pengatur alam, mudabbirati amro kalau dalam Al-Quran. Mudabbirati amro. Kenapa disebut akal fa'al, bukan fi'il fa'al yang aktif? Kenapa? Karena dia aktif dalam mencipta materi secara langsung dan mengaturnya. Tentu langsung-langsungnya juga enggak, melalui makhluk barzah. Makhluk barzah ini banyak, kumpulan daripada Tuhan kecil. Jadi kalau dalam bahasa agama disebut mudabbirati amra, jadi malaikat pengatur materi. Kan ada malaikat pengatur rezeki, malaikat pengatur ilmu, malaikat pengatur
hujan, malaikat pengatur binatang, yang menangani langsung rezeki, umur, mencabut nyawa, memberi nyawa. Barzah bukan materi. Kondisinya dia non materi tetapi memiliki sifat-sifat materi. Jadi kalau definisinya akal ini apa? Non materi mutlak. Nah, dari materi aja. Materi ini apa? Materi yakni yang memiliki panjang, lebar, dan tebal, atau bisa memiliki panjang, lebar, dan tebal. Kalau barzah yakni memiliki sifat materi tetapi tidak memiliki beban materi. Jadi kalau Anda pakai istilah sendiri, materi itu yang berbentuk dan berbeban. Kalau barzah berbentuk tanpa berbeban. Kalau akal atau intelijen tidak berbentuk dan tidak berbeban. Ingat, bentuk yang Anda maksudkan di sini apa? Seluruh sifat materi, bukan hanya bentuk, jadi warna segala macam. Ya? Materi definisinya gimana? Definisinya. Misalnya, kalau di filsafat, definisi hakikinya materi itu saja, jadi yang bertiga dimensi. Sedangkan masa itu waktu maksudnya. Berat. Kalau begitu masa, yakni materi bermasa dan bersifat. Kalau bersifat materi maksudnya. Materi yakni bermasa dan bersifat materi. Sedangkan barzah bersifat materi tanpa masa. Sedangkan akal tidak bersifat materi dan tidak pula bermasa. Ya, dia yang mencipta sudah. Dia mencipta. Kondisinya Tuhan itu sendiri, dia bagaimana? Apakah non-materi atau dia? Iya, non-materi. Iya, tadi dibilang memiliki sifat materi, tetapi bukan materi. Maksud sifat materi apa? Bentuknya, warnanya, panasnya, manisnya. Ya, Tuhan pengatur, misalnya Tuhan yang menangani madu, manis. Misalnya Tuhan malaikat yang madu, zatnya manis. Tapi masanya itu, bebannya tidak ada. Gitu. Tuhan susu, umpamanya ya, Tuhan. Makanya nanti di surga itu dikatakan susunya tidak berubah, manisnya sangat lebih manis, panasnya sangat lebih panas. Nah, karena di sini surga neraka. Karena dia sebab daripada api. Kalau neraka misalnya api yang ada di barzah itu panasnya luar biasa. Dia yang mencipta api yang di alam materi ini. Sekarang pertanyaannya, sebab dan akibat mana yang lebih kuat? Sebab. Akibat jauh lebih lemah, sebab lebih kuat. Jadi kalau panasnya yang di alam materi yang merupakan akibat sudah seperti ini, panas matahari nggak tahu ribuan derajat, betapa sebabnya, betapa panasnya sebabnya, jadi jauh lebih panas. Oleh karena itu kalau Rasulullah mengatakan kalau bocor selubang jarum saja neraka dan istilahnya masuk ke alam materi, maka alam materinya hancur. Ya, karena memang tidak mampu, sebab yang di sini ini akibatnya. Bagaimana kalau didatangi sebabnya? Tidak mampu. Yang besar tak mungkin masuk yang kecil. Umpamanya kalau dalam materi. Nah, alam barzah ini yang istilahnya menciptakan langsung alam materi. Kemudian alam barzah ini tentu diatur oleh akal faal di kita dan diatur oleh akal faal. Jadi sebenarnya, nah sekarang Anda mau ngasih tahu bahwa manusia itu Tuhan kecil yang mana? Itu tidak ada di sini, tapi di sini. Ini yang akal 10 ini. Nah, kalau kitab misalnya kitab qada dan qadar itu adanya di sini. Surga neraka misalnya ini yang pertama, neraka, yang kedua surga. Kemudian kitab qada dan qadar di sini tempatnya di alam barzah ini. Qada dan qadar. Yang bisa dihapus, yang bisa enggak dihapus. Misalnya orang zina, nah ditulis neraka. Nanti taubat dihapus lagi. Jadi pahala. Qada dan qadar. Misalnya karena kemarin marah sama ibunya, mengumpat ibunya, turun ke kadar. Dia misalnya nanti jatuh di jurang sana, ketabrak jatuh di jurang kakinya patah. Umpamanya kadarnya itu belum kodok itu kejadiannya. Terus tidak tahunya, terus dia minta maaf sama ibunya, dimaafin, dihapus lagi ini. Setelah Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yusbit, dalam ayat Allah menghapus yang dikehendaki dan menetapkan yang dikehendaki pula.
Nah, itu maksudnya qada qadar. Kalau lauhul mahfuz yang tidak ada perubahan, nah, itu di akal 10 ini lauhul mahfuz. Ini sekedar tambahan aja, tidak usah ditanya kenapa dan kenapa. Jadi kalau lauhul mahfuz ini akhirnya sudah tahu. Jadi orang itu mengumpat ibunya dan marah dan tidak jadi patah, nah, itu semuanya di sini. Jadi kalau orang muka syafahnya baru di alam qadar, orang ini patah kakinya, belum tahu besok dia hendak apa enggak. Tapi kalau orang sudah sampai ke lauhul mahfuz tahu, bukan neraka, bukan surga, tapi akhirnya maksudnya tahu. Nah, yang mau ceritakan bukan ininya ya, cerita untuk jadi wali. Ya. Jadi supaya sedikit meredam sok lewarnya kalbu-kalbu yang baru ikhwan yang baru datang. Bukan meredam supaya jangan menggelegar, tapi menggelegar, semangat yang menggelegar itu supaya terarah dan supaya sedikit orang, sedikit tenang dengan situasinya. Alam materi ini. Nah, caranya untuk menjadi wali gimana? Ini wali yang paling minim ya. Nah, yang menceritakan wali yang paling minim. Nah, caranya satu, dia harus meninggalkan dosa besar. Yang kedua, dia harus meninggalkan dosa kecil. Yang ketiga, dia harus meninggalkan makruh. Ini semua dengan badan, dengan hati dan badan. Jadi kalau haram sama makruh, hati dan badan. Tapi kalau setelah ini halal, ini harus ditinggalkan pula halal. Kemudian semua selain Allah. Jadi halal dan semua selain Allah. Apa selain Allah ini? Karomat, kasyaf, lauhul mahfuz, semua surga itu harus ditinggalkan. Ini dengan apa? Dengan hati. Jadi meninggalkan dosa dan makruh dengan badan dan hati dan badan. Tapi meninggalkan mubah dan selain Allah, karomat lah itu dengan hati. Yani tidak menyukainya, maksudnya gitu. Tentu tidak main akrobat, nanti karena punya karomat nyembuhin orang sakit. Nah, itu dibilang dukun, dibilang itu tidak dosa, tidak neraka gara-gara itu. Tapi dibilangnya apa? Dalam istilah Irfan itu dibilangnya rahbaniyun. Rahbaniyun ini apa? Pendeta. Yani kasarnya dukun. Sekarang ketika orang meninggalkan dosa, nanti akan balik lagi ke dukun. Orang ketika meninggalkan dosa, kemudian halal dan selain Allah. Nah, ketika dia meninggalkan halal, jadi kalau dosa ini di mana? Masih di alam materi ini. Makruh juga di alam materi, halal juga di alam materi. Kan gitu. Kalau sudah karamat kan sudah alam barzah setidaknya. Ketika dia masih di alam materi, dia harus meninggalkan seluruh materi itu, halal atau haram. Nah, caranya meninggalkan yang materi itu, yakni dengan hati yang halal, maaf. Kecuali kalau hati ini nggak bisa, kecuali meninggalkan dengan badan, maka harus ditinggalkan dengan badan. Misalnya senang sama kopi, dia melatih minum kopi, berusaha untuk tidak menyenanginya dalam hati. Kan harus dengan hati minimalnya. Tapi ini nggak bisa. Minum kopi mengusir rasa senangnya di hati nggak bisa, tinggalin kopi. Jadi orang yang mau meninggalkan halal prinsipnya bukan hanya dengan hati, yakni tidak harus dengan badan gitu. Enggak, jadi tidak harus dengan badan, tapi kadang-kadang dengan badan. Tapi orang lain mungkin dia minum kopi tapi hatinya nggak suka. Nah, ini meninggalkan dengan hati prinsipnya itu. Nah, tidak mesti dengan badan, tapi kalau tidak mampu dengan badan ditinggalkan. Nah, ketika orang sudah meninggalkan halal materi, ini rohnya kontaknya lebih keras dengan alam barzah. Kontaknya lebih keras. Ini meninggalkannya baik dengan syariat atau tidak dengan syariat loh. Baik bertapa, cara Islam, tidak cara Islam, tidak peduli. Yang penting dia meninggalkan materi, apakah dengan bahasa halal dan haram seperti kita, atau meninggalkan saja materi. Kayak orang Buddha tapa. Nah, ketika meninggalkan materi, rohnya dengan alam barzahnya lebih erat. Nah, ketika lebih erat, karena alam barzah itu penyebab alam materi, maka dia bisa mempengaruhi alam materi. Maka itu dia punya karomat, katanya kalau muslim.
sakti katanya kalau kafir. Bisa terbang, bisa bikin burung dengan tanah. Bisa. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan Tuhan kecil, Tuhan pelaku, yakni malaikat yang mengatur alam materi. Jadi prinsipnya, mau salah mau benar, syariat tidak syariat, kalau meninggalkan materi, dia akan berhubungan erat dengan alam barzakh. Maka itu dia bisa mempengaruhi alam materi. Kapan dijadikan emas? Jadi emas, kan saya kok bisa. Nah, apakah dia wali? Enggak. Harus meninggalkan selain Allah ini. Nah, termasuk apa? Karamatnya tadi yang di sini. Jadi dia punya karamat, tapi dia tidak gunakan. Dia bisa menyembuhkan orang, bisa sembuh, tapi dia tidak lakukan. Karena tidak disuruh sama Tuhan. Nah, jadi kalau dia lakukan, maka dia berkehendak, dia melakukan kehendaknya sendiri. Oleh karena itu dia tinggalkan itu. Kalau dia lakukan tak betul. Seorang orang Islam sampai ke tingkatan ini, dia punya karamat misalnya, dia gunakan tidak ada masalah. Kecuali kalau dia gunakan itu supaya dikagumi orang, nah itu nanti berbackground tidak baik di akhirat. Tapi kalau sekedar kasihan nolong tidak apa-apa. Tapi dia tidak naik, tidak naik lagi ke sini. Nah, ini ke daerah yang lebih atas. Oleh karena itu dia harus tinggalkan itu. Artinya tidak memperhatikan. Kecuali kalau tidak suka ya, nolong orang karena tidak suka. Misalnya didoain aja dari jauh supaya tidak ketahuannya gitu. Ada yang lebih dekat, nah kan dia nanti kaki-kakinya diciumi umpamanya. Doain aja dari jauh, kalau memang bisa. Tidak usah pakai tiup, tidak usah pakai ganti-ganti. Oke, sekalipun nanti dikembalikan ini salawat, ini mustajab, doa memang, tapi dia ini juga ada di situ, dia merasa senang, ada rasa senangnya segala macam. Nah, ini harus ditinggalkan. Karamat artinya tidak disukai intinya. Ya kadang-kadang dengan tangan, kadang-kadang tidak dengan tangan. Maksudnya kadang-kadang memang harus meninggalkan penyembuhan sama sekali. Nah, kalau memang tidak suka dia boleh menyembuhkan misalnya. Tapi masih belum mana. Makanya dia harus walhasil tidak menyukainya dalam hati. Mungkin mendoakan dari jauh aja dia doakan. Ya Allah kalau memang bayar orang itu sembuh dengan asmamu sembuhkanlah. Itu dari jauh gitu ya. Dirinya tidak suka terhadap karamatnya itu, terhadap mustajab doanya itu. Sebab dia yang kenapa mustajab doa kalau tidak suka? Sebab ada yang lebih afdal. Siapa? Tuhan itu sendiri. Dia mau mencari Tuhan ini, bukan mencari mustajab doa, bukan mencari kun fayakun bisa ke Mekah dari itu. Sekalipun tawaf di Madinah, ada yang lebih afdal. Tawaf di Madinah, ini nanti punya Ka'bah sendiri. Tawaf di Mekah, sebab dia cari yang punya Ka'bah. Tinggalkan, ya artinya ditinggalin, tak disukai, hanya dia bisa masuk ke alam lebih atas. Jadi prinsipnya untuk menjadi pesuluk saja syaratnya harus meninggalkan dosa makruh dan mubah. Itu baru bisa menjadi murid pesuluk. Murid kecil-kecilan ini Masya. Nah kalau ini sudah ditinggalin, terus ditinggalin juga ini barzakhnya, sekalipun dia sudah sakti punya karamat, nah dia masuk ke lahul mahfuz itu. Tinggalin juga ya dia. Tidak disukai lah walhasil. Nah, naik ke akal 9, seandainya akal 10 ya. Sebab ini ada yang mengatakan tidak 10, tidak ada batasnya, tidak tahu jumlahnya. Anggap 10 dulu, nah supaya mudah. Jadi akal 10 dia masuk, tinggalin, masuk 9, 8, terus sampai ke akal 1. Akal 1 ini juga dikenal dengan Nur Muhammad, First Intelligence. Ketika sampai ke akal 1, apakah sudah wali? Belum. Bayangkan, sudah berapa derajat di atas surga, di atas lauhul mahfuz, tapi masih belum wali. Nah, bagaimana caranya? Dia harus mencapai fana, yakni tidak merasa di akal 1, tidak merasa ada. Ini 1, tidak merasa ada, kan artinya tidak merasa ada ini fana. Yang kedua, tidak merasa fana, ini baru menjadi wali. Tapi posisinya di akal 1. Jadi dia tidak merasa ada, yakni dia harus fana, tidak merasa ada, yang ada hanya Allah. Kemudian dia harus tidak merasa bahwa dirinya fana. Sebab fana itu juga ada kelezatannya yang tinggi luar biasa. Sebab yang menjelma Allah, senang dia dengan tidak ada. Itu pun harus dihilangkan. Jadi sama sekali, sebab kalau masih merasa fana, dia masih ada sedikit-sedikit. Fananya belum mutlak. Jadi ketika tidak merasa ada, fana. Ketika merasa, fana sudah fana, berarti ada lagi dirinya. Fana. Nah, ketika dia merasa, berarti dia ada. Dia nanti tunggu di sana. Jadi tidak boleh dirasakan fananya itu, bahwa dia fana. Jadi hanya Allah saja yang dia rasakan.
yang dia syuhudi, yang dia kasyafi. Nah, ini kasyaf yang dipentingkan oleh wali itu di sini, bukan kasyaf melihat hadiah orang, senangnya di kasar dia, kambing, ulah. Malah kepingin ditutup itu batinnya. Ada yang sampai ke mukasabah itu nangis ke Tuhan supaya ditutup. Juga mengganggu konsentrasi diri kepada Tuhan. Ya ujian memang ini sekarang ini kita diuji dengan warna-warni dunia ini. Nanti ke sana, dengan warna-warni alam gaib. Terus semakin atas semakin kebingungan. Makanya hanya orang yang diberi inayah, ini yang mampu untuk mendapat inayah itu ada yang selamat. Ini baru disebut wali. Ini baru disebut mursyid. Paling ini. Sebab masih ada perjalanan, 3 lagi perjalanan. Ini perjalanan pertama di sini. Jadi kan perjalanan ada 4. Ini baru disebut perjalanan pertama. Jadi perjalanan dari makhluk ke khaliq disebutnya. Nanti ada perjalanan lagi dari khaliq ke khaliq. Nanti dari khaliq ke makhluk turun. Nanti dari khaliq, dari makhluk ke khaliq. Perjalanan pertama dari makhluk ke khaliq. Yang kedua dari khaliq ke khaliq. Yang ketiga dari khaliq ke makhluk bersama khaliq tapi. Nanti yang keempat dari makhluk ke khaliq bersama makhluk. Jadi sudah, ya istilahnya sudah makomnya makom Nabi, ngajak orang. Tidak jadi Nabi. Pakai kesana itu asal atau ruh dong. asal tadi kan Ya akal yang nyampe, ya roh yang nyampe. Jadi roh itu mempunyai, terpaksa nih sudah bahas filsafat. Tidak apa. Roh itu mempunyai 3 kekuatan ini, Mas. Akal, khayal, terus tumbuhan. Khayal ini juga bisa disebut rasa lah. Rasa juga khayal segala macam. Khayal disebut, khayal aja disebutnya. Dia khayal ini berarti termasuk rasa, termasuk segala macam. Ini roh ini mempunyai 3 itu benar. Yakni roh yang mengatur pertumbuhan badan. Kalau kuku dipotong panjang lagi, kan gitu. Kalau anak kecil bisa berkembang besar segala macam, itu yang mengatur siapa? Roh kita. Yang mengatur rasa, merasa panas, dingin, manis, ilmu. Khayal ini bukan hayalan palsu, bukan. Khayal ini istilah, yakni apa? Yang tidak berbeban, yang tidak bermasa. Seperti rasa manis, apa bermasa? Tidak. Gulanya bermasa yang ada di lidah. Tapi rasa yang dirasakan oleh roh adalah kopiannya kemarin yang sudah diceritakan sedikit, bahwa ilmu husuli ya, ilmu idea, ilmu hayal itu ya ini fotokopi. Tapi ingat, fotokopi bukan hanya dari bentuk, termasuk warna, termasuk rasa, sifat halus dan dasar, itu yang dikopi ke roh kita. Nah, jadi rasa semuanya ada di kekuatan roh yang di bagian hayal. Jadi kalau ilmu misalnya mata memandang gunung, terus digiring gambar gunungnya itu, atau warna gunungnya, atau rasa gunungnya, barangkali ada orang makan gunung. Itu rasanya itu dikirim ke mana? Bukan ke roh yang bagian kekuatannya yang tumbuhan, bukan. Dikirim ke bagian ini, apa namanya? Hayal. Nah, akal. Itu tadi definisi makhluk akal di sini apa? Malaikat. Ini malaikat mukarrabin ini ya. Akal 1 sampai akal 10 ini kalau dalam istilah agama disebut malaikatul mukarrabin, malaikat yang dekat. Tapi kalau malaikat yang agak jauh ini yang mengatur bumi langsung, maksudnya alam materi, itu disebut mendabbirati Allah. Sekarang akal kita ini apa? Kalau akal, makhluk akal tadi apa? Tidak bersifat materi dan tidak bermassa, kan gitu. Terus kalau akal bagaimana? Seyogyanya juga begitu, tidak bermateri, tidak bermassa dan tidak bersifat materi. Tapi umumnya orang tidak mampu itu. Jadi akalnya umumnya orang ini tidak mampu mencapai itu. Nah, contohnya yang mirip dengan itu, yang mirip dengan tidak bermassa dan tidak berbentuk, itu pemahaman universal. Seperti manusia, nah, kan? Kalau kita gambarkan manusia dengan tinggi 1 meter, kulit hitam, lahirnya di Jakarta, Gang Akik Yaman. Dulu pernah naik bis di Jakarta, ada Gang Akik Yaman. Misalnya orangnya tinggi 1,5 meter, agak hitam, rambut berintik, lahir tahun 60 di Jakarta, Gang Akik Yaman. Kemudian anaknya Pak Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ada manusia yang kita mau bayangin nih, ya, yang manusia yang kita mau bayangin ini tinggi 1 meter, agak hitam, rambut berintik, lahir di Jakarta tahun 60, Gang Akik Yaman, anaknya Pak Muhammad. Dua orang ini namanya Ahmad. Nah, di luar
Ada satu atau ada banyak? Satu. Nah, ini namanya pemahaman apa? Zahir, individu. Karena apa? Ilmunya ketika diterapkan di luar, ekstensinya, yakni wujud luarnya hanya ada satu. Nah, itu disebut pemahaman individu atau partikuler kalau ada istilah dalam kitab mantik itu. Partikular bahasa Inggrisnya. Cuma pada Indonesia kan jadi partikuler. Orang-orang sendiri tidak tahu dipakai orang lain apa enggak. Parsial. Nah, kalau parsial itu istilahnya masih mengandungi kemajumitan juga, cuman lebih sempit dari yang lebih umum. Jadi misalnya jadi parsial itu tidak menolak lebih dari satu, bisa 5. Misalnya ada berapa gabungan besar, terus dari sini berparsial-parsial. Grup lebih kecil lah alat terlihat. Bisa gitu. Itu yang bisa paham, tidak ada mungkin ada salah. Bahasa Indonesia, tanyanya ke Purwodarminto kalau masih ada. Ini tadi apa? Pemahaman individu atau partikuler. Sekarang universalnya orang, manusia saja kita bayangin. Tapi enggak kita kasih warna kulit hitam sedikit, rambut sedikit, enggak. Ya, lahir di akhir zaman enggak. Di Jakarta dan akhir zaman enggak juga. 60 tahun 60 juga enggak. Manusia saja. Nah, berapa wujud luarnya? Enggak hitung banyaknya. Bulan siapa saja, Afrika, Amerika, segala macam manusia. Jakarta, Jember. Nah, itu yang disebut pemahaman akal, pemahaman universal. Jadi akal kan tidak berbentuk dan tidak bermassa. Jadi tidak bersifat materi dan tidak bermassa, yakni tidak berbeban, kan begitu. Nah, yang tidak berbentuk kan tadi sudah dibuang itu manusianya. Makanya bisa disebut ke orang Ujung Pandang, orang Bandung, orang Jawa Timur, Jawa Barat, orang mana saja. Karena dia sudah tidak berbentuk. Coba diberi bentuk tertentu, 1 meter, berarti orang hanya 1 meter. Kulit hitam, berarti kulit putih tidak masuk, dan seterusnya. Kan gitu. Tapi kalau dibuang identitas itu, bentuk-bentuk itu, sifat-sifat materi itu, warna segala macam, maka dia bisa diterapkan ke seluruh misdaknya atau ke seluruh ekstensinya atau wujud luarnya. Itu disebut pemahaman akal. Nah, sudah paham yang sampai sini ya? Jadi alam akal ini, jadi kekuatannya alam roh akal, kekuatannya apa? Yakni mengerti, memahami, mengetahui yang tidak bermassa dan tidak bersifat materi. Sudah ya? Ini bentuk dan segala rasanya. Bentuk di sini maksudnya sifat materi itu. Kalau bentuk itu nanti bentuknya saja, warnanya, rasanya, manis pahitnya. Jadi yang anda maksudkan bentuk, yakni maksudnya seluruh sifat materi. Kasar, halus, putih. Nah itu nanti lain. Menghayal itu yakni mengingat apa yang ada di yakni menghayal ini membayangkan bentuk, yakni ingat bentuk, yakni sifat materi, bukan hanya bentuk ya. Jadi sifat materi. Jadi menghayal yakni membayangkan bentuk materi gitu. Mengingat yakni menelusuri apa yang sudah dihafal sebelumnya dari bentuk materi. Tapi kalau akal hanya mengetahui yang istilahnya apa, yang tidak berbentuk dan tidak bermassa. Sudah ya, sampai sini dulu, paham? Nah, yang diuraikan sudah paham. Nah, terus kenapa anda katakan tadi akal manusia sebenarnya bukan akal? Karena sebenarnya sekalipun sudah tidak diberi warna hitam manusianya tadi, agak hitam, rambut kerimping, kemudian lahir di Jakarta, udah dicabut dari semua itu. Tapi apakah bisa kita membayangkan manusia tidak memiliki identitas sedikit pun? Nah, tidak bisa. Pasti ada bentuk-bentuknya sedikit, warna-warnanya sedikit manusia. Nah, dengan demikian sekalipun dia sudah universal, tetapi masih ada bentuknya. Cuman kita tidak terlalu perhatian. Makanya bisa diterapkan ke yang tinggi 1 meter, yang tinggi 1,5 meter kalau ada, yang tinggi 2 meter, yang tinggi 1,5 meter, segala kulit. Sekalipun sebenarnya yang kita bayangkan itu pasti ada bentuknya sedikit samar gitu. Yang samar karena kita tidak perhatian. Coba kita jelasin lagi. Oh, pasti ada ukurannya tuh. Kalau tidak 2 meter, yang kita bayangkan 1,5 meter. Nah, kalau sudah 1,5 meter, cocoknya hanya pada yang tinggi 1,5 meter. Yang 1 meter dan 2 meter nggak masuk di situ. Ya enggak? Oleh karena itu, katanya Allamah Tabatabai, selama manusia masih menyukai dunia, dia tidak akan bisa menghilangkan bentuk itu. Maka dia tidak akan pernah masuk ke alam akal itu sesungguhnya. Nah, terus akal ini disebut apa? Disebut akal muntasyir. Ini percikan akal.
bukan akal sesungguhnya. Ya akal 10 ini, karena paling rendahnya akal 10. Nah kemarin karena ilmu itu dari alam barzah, gambar gunung, rasa gula, segala macam, dari mana datangnya? Gula saya makan, terus manis. Terus roh tahu kalau itu manis. Dari mana datangnya manis itu? Dari alam barzah. Nah, jadi gula yang ana makan itu hanya sebagai apa? Sebab pendekat saja, menyiapkan diri saya, roh saya supaya bisa didatangi oleh ilmu yang ada di alam barzah sana. Jadi gula disentuhkan ke lidah dalam keadaan sehat, syarat-syaratnya. Semuanya itu hanya sebagai alat saja. Karena apa? Gula tidak mungkin mempengaruhi roh saya yang non materi. Lidah pun yang materi tidak bisa mempengaruhi roh saya yang non materi. Roh saya juga tidak bisa memberikan diri sendiri ilmunya. Karena yang tak punya tak mungkin memberi. Oleh karena itu datangnya dari alam barzah. Nah, semua alam hayal dia, hayal manusia ini, ilmu hayalnya, yakni yang berbentuk itu, semua datang dari alam barzah. Tapi kalau nanti alam akal, jadi dia betul mengetahui esensi misalnya manusia atau pohon, tapi tidak beridentitas sama sekali dari sisi sifat. Ini pohon, ujungnya sama pangkalnya, bentuknya hilang semua. Ujung pangkal nggak ada, daun nggak ada. Daunnya yakni pohonnya yakni daunnya. Kalau sekarang kita bayangkan pohon, kan daunnya sendiri, pohonnya sendiri. Sekalipun kita tidak memperhatikan itu, makanya kita bisa terapkan ke pohon kurma, pohon anggur, pohon segala. Tapi sebenarnya ada itu, cuma kita tidak mau perhatian. Tapi kalau orang sudah meninggalkan alam materi, itu bisa mengerti apa yang namanya pohon secara akal, jadi tanpa identitas apapun, kecuali hakikat pohon itu. Jadi hakikat itu bertingkat-tingkat. Hakikat pohon di materi, bermasa dan berbentuk, yakni bersifat materi. Hakikat pohon di alam barzah apa? Tidak bermasa tapi bersifat materi. Hakikat pohon di lahul mahfuz, tidak ada beban dan tidak pula ada bentuk materinya. Jadi ilmu di sini satu sudah. Kalau sekarang ilmu kita banyak tentang pohon, tentang air, manis, pahit, segala macam. Di alam barzah juga begitu. Tapi di alam mahfuz satu. Tapi menguasai semua itu tanpa bentuk. Kalau ilmu akal 10 ini, akal aktif, akal pelaku ini sudah sebegitu, dan manusia sudah sebegitu, apalagi Allah. Sebab kalau Allah tahu putih, tahu merah lain. Ilmunya Allah juga terbagi-bagi. Nah, ketika ilmu terbagi-bagi, maka Allah terdiri dari bagian. Yang namanya bagian, satu sama lain membatasi. Kan begitu. Jumlah batasan menghasilkan non batas. Tidak menghasilkan batasan pula, sekalipun lebih luas. Jadi ilmu Tuhan satu, tapi lebih mulia jangan dikira. Karena satu enggak lebih mulia, enggak lebih agung dari. Jadi ilmu yang satu itu lebih agung dari ilmu yang berangkat. Iya. Perbedaannya akal 10 dan ke atas ini hanya dari sisi istilahnya. Kalau orang itu non materi, jadi hanya dari istilahnya dikatakan bahwa kalau dibanding dengan cahaya, ini semakin ke atas, semakin cahaya semakin dahsyat, begitu aja. Tapi nggak bisa dilukiskan, harus didatangi ke sana. Digambarin cuma bisa, tapi gambaran kita pasti materi nantinya. Hatta cahaya, sekalipun cahaya itu materi. Nah, wali itu dari ilmu, dari terpengaruh materi sampai ke barzah. Dari terpengaruh barzah tinggalkan sampai ilmunya cuma satu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innahu ladaina, kurang lebih begitu, la'aliyun hakim. Quran itu di sisiku adalah tinggi dan satu. Hakim yakni padat. Hakim yakni istilahnya kalau dalam filsafat ya satu, tidak terangkap dari pasal-pasal ayat-ayat. Sekaligus inna anzalnahu fi lailatul keturunkan Quran, sekaligus anzala itu lawan dari tanazzala. Kalau tanazzala ngirit, lecet. Jadi kalau melihat kejadian sudah tahu ayat mana yang cocok untuk ini. Nah, maka itu Allah ingatkan, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu wahai Nabi untuk keburu-buru membaca Quran. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang berhak mengumpulkan dan membacakan Quran. Jadi sekalipun kamu sudah tahu, tidak boleh baca sebelum turun Jibril membawa izinku. Jadi hakikat turunnya mereka Jibril yang sering terjadi itu hanya membawa izin. Ya Nabi, Allah mengizinkan membaca surat ini, ayat ini.
Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nah, ingat ya. Jadi ketika ada konteks langsung itu jadi istilahnya karena sekarang Allah lagi sedang, walaupun Allah selalu aktif ya, maksudnya dalam sisi ayat sekarang Allah menyentuh dia istilahnya, selalu bersentuhan. Nah, jadi lain masanya. Jadi gemetarnya itu bukan karena istilahnya takut, tapi bukan takut kepada ayatnya, takutnya tetap kepada Allah. Jadi gemetaran tidak jelek kalau gemetarnya karena Allah. Yang kedua, yang gemetaran itu apanya? Badannya Nabi, bukan akalnya Nabi. Itu dia. Yang gemetaran sih akalnya Nabi. Nah, badannya sampai umpannya kadang-kadang jatuh. Nah, tapi akalnya Nabi tidak. Makanya Nabi tak pernah bilang. Coba akalnya juga terpengaruh. Bisa linglung Nabinya, bisa misalnya berbicaranya ngawur. Maaf ya. Nah, karena akalnya Nabi tetap sehat, justru tetap semakin lancar, tapi badannya itu kurang dapat menahan daripada hubungan itu. Jadi misalnya kamu berenung lah, umpamanya. Ketika kamu merana cinta, anggap badannya kurus, nggak makan, nggak lapar, nah gitu, merana cinta. Berarti, nah, ketika akal Nabi selalu di arsy Allah sana, berhubungan dengan Allah. Nah, kalau bukan karena perintah, mungkin Nabi tidak makan lagi, badak makan. Tidak ada yang bisa lebih manis dari Tuhan. Nah, gitu. Jadi makannya itu karena perintah saja. Makanya saya katakan tadi, kalau halal tidak mesti dengan badan. Makanya Nabi makan, tapi tidak melezati makanan. Tapi untuk latihan sebelum mati, hatinya kadang-kadang latihannya meninggalkan makanan itu. Minimal yang paling disukai. Ini nanti ada hubungannya dengan hadis yang nanti. Bukan yang bisa terbang wali itu, tapi yang sampai ke fananya fana. Ini disebut fananya fana. Yang kedua, jadi sampai ke makom akal awal, akal pertama, terus di situ fana, terus fana dari fana, baru dia disebut wali, baru disebut mursyid. Kalau mau memursyidi insan kamil, minimalnya insan kamil itu sampai ke sini. Terus kita sekarang teruskan hadis. Kan kemarin dikatakan oleh, atau sudah cukup dulu, ada pertanyaan nggak? Kira-kira kalau di stop masih ada pertanyaan nggak? Iya, jadi roh itu memiliki tiga kekuatan ini, tiga istilahnya, ya tiga kemampuan ini: mengatur pertumbuhan badan, mengatur ilmu hayal, ilmu idea, ya, yang berbentuk, terus mengatur ilmu ya, bukan mengatur, mendapat mengetahui yang tidak berbentuk dan bermata. Berbentuk, ingat bentuk apa? Yakni sifat materi. Maksudnya? Iya, jadi sebenarnya ketika kita membayangkan manusia, kan kita sudah yakin tadi bahwa bayangan kita tidak mungkin lepas dari bentuk kan gitu. Berarti dia tidak bisa diterapkan di seluruh manusia sebenarnya. Punya kita ini. Jadi anggap kalau yang kita bayangkan 2 meter, tidak bisa diterapkan dengan 1 meter. Tapi ketika hilang dari semua sifat-sifat materi, justru lebih bisa diterapkan ke semua. Itu. Penerapan ini jadi luar ya. Jadi identitas akal yang sesungguhnya ini yang bersih dari bentuk dan beban. Jadi sifat materi dan materi beban. Nafsunya nafsu apa? Iya, nafsu apa dulu? Iya, hawa nafsu apa? Marah, misalnya ingin ngapain kalau marah? Ngumpat misalnya, mukul, mengumpat. Ya, ini kan umpan ada bentuknya, umpatan anjing. Ini bayangin anjing. Jadi misalnya akan kupukul dia supaya dia tidak mengejek aku lagi. Itu kan bayangan semua, kan ada bentuknya. Sekalipun tidak ada bebannya. Itu di sini tempatnya. Makanya disebut rasa juga. Jadi kan itu di sini kecil rasa. Sama. Nah, nafsu makan tetap di sini. Nafsu makannya, iya. Tapi makan itu kalau dalam filsafat tidak sama dengan makan dalam bahasa umum. Makan dalam bahasa umum yakni mulut makan, kan gitu. Makan. Nah ini yang mengatur makan ini siapa? Hayal. Oh ini manis, oh ini enak, ini yang ku makan, ini baik untuk kesehatanku. Ya gitu ya. Ini hayal yang mengatur. Tapi makan yang filsafat itu bukan hayal, tumbuhan yang mengatur. Apa makan dalam filsafat? Sekarang mau tanya dulu sebelum kita jawab itu. Makanan itu kemana sih pada akhirnya?
Ada yang kebuang, oke, aku enggak bahas yang kebuang. Ini enggak bahas yang kebuang tuh ampasnya itu. Sekarang seharinya itu kemana? Kalau sekarang anggap tidak bertumbuh, sudah tidak pertumbuhan lagi. Hah? Hah? Sama-sama energi itu bukan hanya itu. Jadi dalam penelitian, jadi setiap hari rambut kita jatuh, daging kita mati kebuang. Ini berapa atom? Yang 1000 atom daging kebuang, 1000 atom tulang kebuang, 1000 atom sumsum kebuang, 500 atom mata kebuang. Nah, itu tiap hari begitu. Nah, gizi yang kita makan itu, di samping untuk tenaga berpikir juga, itu juga diantaranya untuk mengganti yang kebuang itu. Nah, ketika gizi tes menjadi daging, tes menjadi tulang, tes menjadi sumsum, tes menjadi otak, menggantikan yang kebuang, itu namanya makan. Dalam filsafat, makan yakni menjadikan istilahnya sari makanan itu menggantikan tubuh yang kebuang, atau tubuhnya yang kena luka. Tidak hanya kebuang karena kadaluarsa, mungkin luka, misalnya dagingnya jatuh sebagian, kan dipenuhi lagi itu makan. Makan yakni jadinya gizi ke daging, jadinya gizi ke tulang. Makanya dikatakan setiap 7 tahun orang berubah total. Jadi kamu yang 7 tahun yang lalu total semuanya berubah gitu. Dari tulang sumsum sampai daging, apalagi daging yang cepat tulang, gambarannya kan keras. Itu 7 tahun sudah total berubah. Makanya itu nanti dalam ma'ad jadi repot, jadi ribut nanti di sana. Nah, kalau dengan badan yang mana mau dipukuli? Jinanya umur 7 tahun yang lalu, matinya sekarang. Nah, segala macam. Dia jangan bikin was-was dulu. Kok apa sudah? Ada pertanyaan lain? Nah, tadi ini kenapa makan? Nah, makan yang falsafi ini siapa yang ngatur? Roh tumbuhan. Karena dia tak pakai bayangin. Ketika dibayangin, itu namanya dihayali idea. Ayo itu nafsu yang mana? Enggak. Bisa aja. Tapi biasanya yang tumbuhan tidak punya nafsu. Karena nafsu itu kan digambarin dulu. Misalnya mau ngapain, mau ngelirik orang, mau mencuri barang, kan digambarin dulu. Nah, itu di sini. Nafsu akal tidak apa-apa ada di situ. Nafsu akal ingin tahu. Nah, saya ingin tahu. Nah, tapi ketika masih berbentuk itu sekalipun rasa ingin tahu tetap di mana? Di akal yang kekuatan barzakhi. Jiwa roh itu sama. Kalau yang filsafat. Cuman roh itu dilihat dari esensinya. Kalau jiwa itu dilihat dari mengatur materi. Jadi kalau dalam bahasa Arab, roh itu dilihat dari esensi. Roh maksudnya, pandangannya. Tapi kalau dibilang nafas, itu dilihat dari sisi hubungannya dengan materi, yakni dengan badannya. Apa? Kalau dalam alat itu saya tidak berbohongan. Bohongan itu digambarkan seperti api. Iya. Itu jadi ketika orang berbohong, kan mulutnya berbohong. Kan berbohong mulutnya, tapi rohnya kan non materi. Apa bentuk bohong di sana? Api. Misalnya makan anak harta yatim tanpa izin, mendolimi anak yatim, diambil hartanya, dimakan. Mulut memakan apa? Daging, misalnya roti atau nasi. Rohnya makan apa? Api. Jadi sebenarnya kita sudah tersiksa sekarang kalau memang orang neraka. Cuman belum bisa merasakan karena ketika roh itu masih sibuk mengatur badan, dia itu terhijabi dengan, makanya mahjub, tidak mukasyafah. Itu karena apa? Tidak konsentrasi kepada, tidak tahu kan. Jadi kalau Anda berdoa tadi apa yang harus kuminta sementara aku tidak tahu apa yang baik untukmu, itu bukan baca basi. Betul. Aku mau minta apa? Ilmu. Jangan-jangan nanti kalau aku minta ilmu, aku khianati dia. Hujahnya Tuhan semakin banyak, pengkhianatan. Kan tidak tahu. Umpamanya ilmu yang itu, kalau ilmu haram halal harus tahu orang. Tapi ilmu yang sedikit tidak wajib dilakukan, yakni misalnya ilmu sunnah, kalau bahasa fikih lah, misalnya ilmu yang afdal, sekalipun tidak sampai ketinggalan wajib, itu kan sakit hati ilmunya, istilahnya. Nah itu seperti sholat kalau di tunda sampai keluar atau akhir waktu atau sampai keluar gitu, terus tidak dijaga lagi hak-hak sholatnya dari wudhu, taharahnya, kemudian khusyuknya kurang lebih,
itu sholatnya terbang ke langit dengan warna hitam dan melaknati yang melakukan sholat. Kalau jadi roh jiwa itu ya ini sudah tidak berbentuk lah ya, ini gimana melukiskan aja sudah. Tidak ada dari sisi esensinya, tidak ada. Cuman maksudnya kalau roh itu yang kita konsentrasi apa esensinya. Kalau jiwa kita melihat konsentrasi kita melihat hubungannya roh dengan badan dengan materi. Saya sama aja. Seperti misalnya Ahmad dengan sarjananya Ahmad, oh profesor itu. Kalau Ahmad melihatnya kayak itu, Ahmad profesor, ya Ahmad itu juga, sebab yang di tetangganya yang namanya profesor itu cuma satu itu. Tapi sisi ilmiahnya, wala sama. Enggak persis dengan itu. Kalau roh dengan nafas memang betul-betul sama. Jadi kalau melihat di mana nafsul insan misalnya atau rohul insan itu sama. Kadang-kadang nafas insan itu yang diinginkan hubungannya dengan badan. Ada lagi? Enggak bisa. Akal saja nanti yang enggak. Tazkiyatun nafas di mana? Nafas itu ya yang memulai ke akalnya. Makanya maunya sendiri itu. Ima dengan akal, ima dengan tazkiyatun nafas. Ya ini maksudnya kamu boleh goblok, maaf. Kamu boleh bodoh, maaf nih kaset. Karena sedikit jengkel kadang-kadang dengan keadaan. Iya, orang tidak belajar sungguh-sungguh. Seperti orang tidak belajar kedokteran nyuntik orang. Ya, yang disuntik pada mati semua. Kebetulan sembuh satu. Nah, itu kebetulan dia tidak tahu itu kalau itu penyembuhnya. Nah, sementara irfan, akhlak, agama itu jauh lebih berat belajarnya dari dokter. Mungkin kita belajar 6 tahun bisa jadi dokter. Belajar agama 6 tahun. Mau jadi dokter rohani, kita tahu ini mah. Jadi saya lebih parah lagi. Nah itu, tidak belajar apa-apa, baca buku asal berbuat baik katanya. Makanya Dr. Larijani pernah bicara dulu di waktu membuka TV di KOM ini. Beliau mengatakan paling susah orang mengatakan tidak tahu agama. Kalau tidak tahu kedokteran, tidak tahu matematik, mudah. Dan dia sudah tahu tidak belajar, oh ini bukan ahli matematik. Tapi untuk tidak tahu agama, susah. Sebab agama umumnya cukup dengan berbuat baik. Takwa, berbuat baik, gitu. Nanti agama. Padahal lebih gini jadi. Lebih susah belajarnya, lebih harus lama. Jadi tazkiyatun nafas itu pembersihan roh, pembersihan jiwa. Nah, pembersihan jiwa itu dengan cara apa? Meninggalkan dosa segala macam itu tadi. Nah, dengan terjadinya itu, apakah rohnya yang bersifat nabati yang akan mendekati Tuhan? Tidak. Siapa yang akan mendekati Tuhan? Akalnya. Sebab akal Tuhan tidak berbentuk. Jadi semakin kamu terikat dengan selain Tuhan, materi, semakin banyak rangkapan di dalam hatimu, semakin banyak yang kamu cintai dan kamu cintai, semakin sebegitu pula jauhnya kamu dari Tuhan. Sebab Tuhan satu, kamu banyak rangkapannya. Semakin kamu semakin sederhana dari sisi rangkapan maksudnya, semakin hilang rangkapan-rangkapan itu semakin dekat. Jadi menguatkan akal tanpa tazkiyatun nafas tidak bisa. Tazkiyatun nafas tanpa akal tidak bisa. Jadi pasti dia tahu, pasti sehatang mungkin tidak belajar di kelas, tapi dia hakim gitu, tahu lauhul mahfuz, tahu semuanya. Jadi orang pintar bukan dekat sama Tuhan, sebab pintarnya itu sebenarnya bukan akal. Apa yang disebut tadi? Akal muntasyir, percikan akal. Tapi kalau akal sesungguhnya, pasti dia dekat dengan Tuhan. Artinya lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu bisa ditempuh dengan apa? Tazkiyatun nafas itu membersihkan diri dari dosa dan halal. Akhirnya sama sendiri berarti. Lain mengapa yang beda orang akal itu kekuatan nafas? Emangnya akal di luar nafas? Nah akal ini supaya kan kita akalnya sekarang muntasyir, ya, akan percikan. Nah kalau kita hilangkan dari dimensi-dimensi kecintaan kita kepada selain Allah kita buang, maka yang tersisa apanya? Akal yang sesungguhnya, bukan akal muntasyir lagi. Sudah tidak mengenal bentuk, dia yang dekat dengan Tuhan. Jadi cara tazkiyatun nafasnya yakni membersihkan nafas dari haram dan mubah dan selain Allah. Baru yang tersisa apanya? Akalnya. Nah itu nanti yang dekat sama Tuhan. Kan kemarin sudah disebut yas'adu ilaihi al-kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Al-kalimut thayyib la ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yani satu esa Tuhan. Nah itu harus dipraktikkan dengan amalan. Supaya terjadi apa? Gerakan di dalam diri kita, ruh ini, supaya yang tadinya la ilaha illallah itu gambaran, seperti tulisan la ilaha illallah, atau tidak ada Tuhan, patung-patung kita gambarin, kecuali Allah.
Allah pun kadang-kadang digambarin gede, syukur apa, bisa digambarin. Kadang-kadang berani begitu. Kok dari situ la ilaha illallah dipraktekkan. Bicaranya la ilaha illallah. Sebab dia tidak mau dusta, tidak mau ghibah, tidak mau segala macam. Dia tidak ada Tuhan, dia Allah yang harus ikuti. Telinganya juga diperdengarkan kepada yang baik-baik. Termasuk yang mubah ditinggalkan, la ilaha illallah satu. Itu yang maju nanti ke Tuhan. Amal saleh itu apa? Mendorongnya, yakni mendorongnya. Praktiknya apa amal saleh itu? Amal saleh itu membuat ilmu kita yang tadinya gambaran, khayalan, idea menjadi istilahnya aksiden, terus menjadi jauhar, menjadi substansi. Ditambah lagi dengan pembersihan tazkiyatun nafas itu akan menjadi apa? Akal yang sesungguhnya, bukan akal muntasyir. Makanya Isra Mi'raj tidak mungkin dengan badan, mustahil. Itu kalau di filsafat. Jadi badan bergerak, badan Nabi, tapi paling kemana tidak tahu. Mungkin ke akhir alam materi. Tapi untuk masuk ke alam barzah, masuk ke alam akal, tidak mungkin badannya masuk. Tapi tidak copot dari badannya ruh Nabi. Ini persis kayak Nabi sholat. Apakah Nabi kalau sholat tidak ada Sidratul Muntaha? Apakah ketika Nabi ke Sidratul Muntaha itu ketika Isra Mi'raj saja? Sedangkan Nabi sendiri mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Dan kalau mukmin bisa bermi'raj dengan sholat, apalagi Nabi. Jadi Nabi di dalam bilik, di rumahnya, di masjid, sholat, badannya di situ, tapi rohnya kemana? Yani kepada yang tidak berdimensi dan tidak bermasa. Yani tidak berbentuk dan tidak bermasa. Itu Sidratul Muntaha selalu. Nah, jadi Isra Mi'raj itu dua estafet. Estafet pertama dengan badan, entah sampai kemana setelah dari Baitul Muqaddas itu, entah ke akhir alam materi, itu dia nggak tahu. Dan tidak harus begitu, dari dalam kamar juga boleh. Tapi mungkin ada hikmah lain diantaranya untuk memudahkan orang awam. Kalau Nabi terbang itu. Tapi untuk Sidratul Muntaha, Malakutul A'la segala macam itu nggak bisa badan masuk ke situ. Rohnya saja. Tapi rohnya tidak copot dari badannya. Jadi tetap dengan roh tumbuhannya masih ada, kan gitu. Jadi roh tumbuhannya masih mengatur pertumbuhan. Detak jantung Nabi kan diatur itu. Detak jantungnya, putaran darahnya, siapa yang mengatur? Roh tumbuhan. Nah, jadi balik ke situ. Ada pertanyaan lagi?